Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febrina Rahmi, formasi analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama, ingin mempromosikan strategi action plan peningkatan nilai IKPA. Halo pengguna anggaran. Baiklah, mari kita optimalisasikan peningkatan nilai IKPA sebagai indikator kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja untuk meningkatkan nilai kinerja. Apa itu IKPA? IKPA adalah indikator untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran belanja, anggaran kementerian atau lembaga. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 5 PB 2024, diatur tata cara pengukuran IKPA dengan bobot indikator terstruktur. Terdapat 3 aspek penilaian kinerja. Yang pertama, kualitas perencanaan anggaran. Yang kedua, kualitas pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, hasil pelaksanaan anggaran berdasarkan 8 indikator penilaian kinerja pelaksanaan anggaran. 1. Revisi DIPA. 2. Deviasi halaman 3 DIPA. 3. Penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM, dan capaian output. Lalu, tujuan IKPA itu apa sih? Pertama, mengukur kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil belanja. Yang kedua, menjadi alat monitoring dan evaluasi kinerja anggaran secara objektif dan terukur. Yang ketiga, mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan APBN. Yang keempat, memberikan dasar untuk perbaikan kebijakan pengelolaan anggaran secara berkelanjutan. Nah, itulah teman-teman. Secara umum, ada 4 masalah kinerja pelaksanaan anggaran: terlambatnya pengajuan dan penerbitan revisi DIPA, penumbukan realisasi belanja di tahun, kendala administrasi, dan terlambatnya penerbitan SPM dan pelunasan tagihan. Berdasarkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 5 PB 2024, ada 4 kategori nilai IKPA: sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Lebih besar sama dengan 95 sangat baik, 89 kurang dari 95 baik, 70 kurang dari 89 cukup. Nilai IKPA kurang dari 70 dikategorikan kurang. Berikutnya, sasaran perbaikan indikator kinerja. 1. Kualitas perencanaan anggaran, revisi DIPA. Lalu bagaimana menghitung revisi DIPA? Revisi DIPA dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA dalam hal kewenangan pagu tetap yang dilakukan Satker dalam 1 triwulan. Maksimal revisi DIPA 1 kali tiap triwulan. Adapun langkah-langkah optimalisasi nilai indikator revisi DIPA sebagai berikut. Pertama, revisi DIPA melakukan review atas DIPA secara periodik minimal sekali di akhir tahun, mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran. Dalam hal adanya penyesuaian program atau kegiatan keuangan lembaga, menyiapkan dokumen persyaratan terkait anggaran yang masih diblokir dalam DIPA dan memastikan penyelesaian dapat dituntaskan pada triwulan 1. Meminimalisasi revisi pergeseran antar jenis belanja pada akhir triwulan yang berpotensi mengubah trajektori penyerapan anggaran. Kedua, kualitas perencanaan anggaran, deviasi halaman 3 DIPA. Deviasi halaman 3 DIPA dihitung berdasarkan rata-rata kesesuaian antara realisasi anggaran terhadap rencana penarikan dana bulanan pada setiap jenis belanja. Selanjutnya, langkah-langkah optimalisasi nilai indikator deviasi halaman 3 DIPA. Mereview kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran serta menyusun RPD masing-masing jenis belanja minimal sekali di akhir triwulan. Menyelaraskan RPD halaman 3 DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulan. RPD halaman 3 DIPA disesuaikan mengikuti perubahan target serapan anggaran. Memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan menyesuaikan dengan RPD halaman 3 DIPA. Adapun basis RPD halaman 3 penyerapan anggaran misalnya pada belanja pegawai pada triwulan 1 20%, belanja barang triwulan 1 15%,
Triwulan 1 belanja modal penyerapan anggaran 10%. Selanjutnya, melaksanakan pengajuan revisi halaman 3 DIPA sebelum batas akhir cut-off RPD triwulan guna mendukung optimalisasi nilai IKPA. 3. Kualitas pelaksanaan anggaran, indikator penyerapan anggaran. Lalu, bagaimanakah cara menghitung penyerapan anggaran? Penyerapan anggaran dihitung berdasarkan rata-rata rasio kinerja, yaitu rasio antara penyerapan terhadap target penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran akan sangat ditentukan oleh alokasi pagu dan trajektori per jenis belanja. Untuk menghasilkan persentase target penyerapan anggaran DIPA-nya dengan tingkat realisasi di atas target penyerapan anggaran triwulan, maka diberikan nilai kinerja 100. Yuk kita simak bagaimana langkah-langkah optimalisasi nilai indikator deviasi halaman 3 DIPA. 1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anggaran agar lebih relevan dan terjadwal, serta menghindari penumpukan realisasi anggaran pada akhir tahun. Yang kedua, melakukan percepatan belanja, khususnya belanja barang dan modal. Yang ketiga, mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan RPD yang telah disusun. Kedua, kualitas pelaksanaan anggaran, indikator belanja kontraktual. Dihitung berdasarkan ketepatan waktu kontrak pradipa dan kontrak belanja modal. Ketepatan waktu nilai kontrak di atas 50 juta, pendaftaran kontrak paling lambat 5 hari kerja sejak tanda tangan kontrak. Kontrak pradipa, nilai kontrak di atas 50 juta, penandatanganan kontrak sebelum 1 Januari tahun anggaran bersangkutan. Akselerasi kontrak 53 belanja modal, nilai kontrak di atas 50 juta sampai dengan 200 juta, diberi poin 100 untuk penyelesaian kontrak di triwulan 1. Mari saya kasih tahu langkah-langkah optimalisasi nilai indikator belanja kontraktual. 1. Menyusun perencanaan pengadaan barang atau jasa secara matang sejak awal tahun anggaran, memastikan seluruh paket pengadaan yang membutuhkan kontrak sudah terdaftar dan tervalidasi. Yang ketiga, menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN. Keempat, memastikan pengadaan barang atau jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya sampai dengan 200 juta diselesaikan pada triwulan 1. Nah, begitu teman-teman. Selanjutnya, indikator penyelesaian tagihan. Lalu bagaimana mengukurnya? Penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPMLS kontraktual terhadap seluruh SPMLS kontraktual yang diajukan ke KPPN. Ingat, penyampaian SPMLS kontraktual yang tepat waktu adalah paling lambat 17 hari kerja setelah BAST atau BAPP di KPN. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator penyelesaian tagihan. Segera menuntaskan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dan menghindari keterlambatan dalam proses penyelesaian tagihan. Langkah kedua, segera menuntaskan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dan menghindari keterlambatan dalam proses penyelesaian tagihan. Adapun penyampaian SPMLS paling lambat 17 hari kerja dari berita acara serah terima BAST atau BAPP. Tiga, lebih teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian tanggal dan nomor BAST pada SPM. Pengelolaan UP dan TUP. Lalu, bagaimana menghitung pengelolaan UP dan TUP? Pengelolaan UP dan TUP dihitung untuk UP tunai dan TUP tunai yang dananya bersumber dari rupiah murni. Rupiah murni yaitu dana APBN murni dari kas negara.
Dihitung berdasarkan proporsi nilai di komponen ketepatan waktu 50%, persentase GUP 25%, setoran TUP bobot 25% dengan total 100%. Pertanggungjawaban UP dan TUP 1 bulan setelah tanggal SP2D terakhir. Pertanggungjawaban UP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah penerbitan SP2D UP. Pertanggungjawaban TUP paling lambat 10 hari kerja setelah tanggal SP2D TUP atau setelah kegiatan selesai. Selanjutnya, langkah-langkah optimalisasi nilai indikator pengelolaan UP dan TUP. 1. Mengajukan UP tunai sesuai kebutuhan bulanan. 2. Mempercepat revolving UP minimal 100% dalam sebulan. 3. Menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran secara efektif. 4. Menyetor sisa UP dan TUP sebelum tahun anggaran berakhir. 5. Memonitor status penggunaan UP dan TUP pada aplikasi OMSPAN. 6. Melakukan konsolidasi atas penggunaan UP di masing-masing BPP. Kualitas pelaksanaan anggaran indikator dispensasi SPM. Dihitung berdasarkan rasio jumlah SPM yang diterbitkan dengan dispensasi total SPM di triwulan 4. Jumlah SPM yang disampaikan ke KPPN dan telah diterbitkan SP2D-nya pada triwulan 4. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator dispensasi SPM. 1. Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana. Menghitung prognosis belanja untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun. Lalu, menetapkan mitigasi risiko penyelesaian dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran. Tiga, kualitas hasil pelaksanaan anggaran, indikator capaian output. Dihitung berdasarkan proporsi nilai dari komponen ketepatan waktu bobot 30% dan capaian RO dengan bobot 70%. Ketepatan waktu bobot 30%, pengiriman data 5 hari kerja pada bulan berikutnya. Capaian rincian output RO bobot 70%, nilai kinerja RO berdasarkan realisasi RO dibagi dengan target RO. Diberi poin 100 jika tepat waktu. Langkah-langkah optimalisasi nilai indikator capaian output. 1. Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO. 2. Secara periodik menghitung tingkat progres dan capaian RO. 3. Pengisian data capaian output bulanan secara disiplin sebelum batas akhir. Pastikan data telah terkonfirmasi di OMSPAN. Quick Assessment nilai IKPA Kanrek 13 Banda Aceh. Revisi DIPA nilai sempurna 100% konsisten di periode Mei dan Juni tepat waktu. Deviasi halaman 3 88,32 ada perbaikan. Juni juga ada perbaikan 91,94. Penyerapan anggaran Mei dan Juni menurun komponen dengan capaian terendah yaitu Mei 75,13 dan Juni 71,16. Pengelolaan UP dan TUP berdasarkan laporan indikator pelaksanaan anggaran periode Mei sampai Juni 2025 menunjukkan tren meningkat signifikan. Artinya, pertanggungjawaban tepat dan lebih tertib. Adapun indikator capaian output konsisten 100% di periode Mei dan Juni diinterpretasikan sebagai target kegiatan tercapai sesuai indikator. Terima kasih.